Apakah kamu hidup untuk persetujuan orang lain atau kamu hidup untuk dirimu sendiri? Kenyataannya memang keras tetapi tak terbantahkan, semakin kamu bergantung pada orang lain untuk mendefinisikan nilaimu, semakin sedikit rasa hormat yang akan kamu dapatkan. Coba pikirkan, ketika kamu mencari validasi dari orang lain, pesan apa yang sebenarnya kamu kirim? Kamu memberitahu dunia bahwa kamu tidak lengkap dengan dirimu sendiri. Dan inilah puncaknya, wanita menyadari hal ini dengan segera. Mereka merasakan ketika kepercayaan diri seorang pria bergantung pada perhatian mereka. Tetapi bagaimana jika kamu membalik keadaannya? Bagaimana jika kamu berhenti mencari validasi dari luar dan mulai fokus ke dalam diri? Rasa hormat yang sejati tidak datang dari mengejar atau membuktikan diri. Rasa hormat datang dari berdiri tegak, mengetahui siapa dirimu, dan tidak membutuhkan siapapun untuk merasa utuh. Hari ini kita akan membahas mengapa pola pikir ini penting dan bagaimana kemandirian, bukan kesombongan, bukan ketidakpedulian, adalah fondasi untuk rasa hormat yang sesungguhnya dalam hidup dan dalam hubungan. Mari kita mulai. Nomor 1. Wanita merasakan kepercayaan diri secara instingtif. Kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi suara yang paling keras di ruangan atau pamer dengan gerakan mencolok. Ini sesuatu yang lebih dalam, bagaimana kamu membawa dirimu saat tidak ada yang melihat, bagaimana kamu merespons tantangan, dan bagaimana kamu menangani saat-saat ketidakpastian. Wanita, seringkali, memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan ketika seorang pria merasa aman dengan dirinya sendiri. Mereka mengenali perbedaan antara seseorang yang mencari validasi terus-menerus dan seseorang yang sekadar mengetahui nilainya. Bayangkan ini, seorang pria masuk ke sebuah ruangan. Dia tidak mengumumkan kehadirannya atau mencoba mendominasi percakapan. Sebaliknya, ada sesuatu yang tenang dan meyakinkan tentang dirinya. Dia tidak ada di sana untuk membuktikan dirinya karena dia tidak perlu. Dia nyaman dengan dirinya sendiri, dan energi tenang itu menarik orang tanpa usaha. Wanita memperhatikan pria seperti ini, bukan karena dia berteriak minta perhatian, tetapi karena sifatnya yang membumi menonjol di dunia yang sering terasa kacau. Kepercayaan diri semacam ini bukan tentang kesombongan atau bertingkah seolah kamu lebih tinggi dari orang lain. Ini tentang memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa dirimu dan tidak tergoyahkan oleh pendapat eksternal. Pikirkan tentang para filsuf Stoa yang percaya pada kekuatan penguasaan diri dan ketahanan emosional. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari mengejar persetujuan atau takut penolakan. Seorang pria yang tidak bergantung pada siapapun untuk menvalidasi keberadaannya mewujudkan prinsip ini, dan itu magnetis. Ketika kamu mendekati hubungan dengan pola pikir ini, itu mengubah dinamikanya sepenuhnya. Wanita menghormati pria yang tidak membutuhkan mereka karena itu menandakan bahwa hubungan tersebut adalah pilihan, bukan ketergantungan. Ini bukan tentang keterpisahan atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang mengetahui bahwa kamu utuh seperti dirimu adanya. Ketika kamu tidak bergantung pada orang lain untuk melengkapimu, kamu dapat tampil sebagai diri terbaikmu dalam hubungan. Keyakinan diri itu bukan hanya menarik, tetapi juga menginspirasi. Coba pikirkan, apakah kamu lebih suka menjadi pria yang dengan cemas mencoba memenangkan persetujuan atau pria yang diam-diam mendapatkan rasa hormat hanya dengan menjadi dirinya sendiri? Wanita melihat perbedaannya. Mereka menghormati pria yang menetapkan jalannya sendiri, yang dapat menikmati hidupnya terlepas dari apakah ada seseorang di sisinya atau tidak. Itu tidak berarti kamu dingin atau jauh. Itu berarti hidupmu kaya dan penuh karena kamu telah membangunnya seperti itu, bukan karena orang lain mengisi celahnya. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk mencari validasi atau membuktikan dirimu, mundurlah selangkah. Tanyakan pada diri sendiri apa yang akan dilakukan oleh pria yang benar-benar percaya diri. Dia akan fokus pada nilai-nilainya, pertumbuhannya, dan tujuannya. Dia akan menyadari bahwa kepercayaan diri bukanlah tentang membuat orang lain melihat nilaimu, tetapi tentang mengetahuinya sendiri. Dan kepercayaan diri semacam itu, itulah jenis yang dihormati dan dikagumi wanita tanpa kamu perlu mengucapkan sepatah kata pun. Nomor 2, kemandirian memicu kekaguman. Ketika kamu memiliki kehidupanmu sendiri, tujuanmu sendiri, dan minatmu sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi, kamu menjadi seseorang yang benar-benar menarik. Coba pikirkan sejenak, seorang pria yang sangat berinvestasi pada tujuannya sendiri, yang bangun setiap hari didorong oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, secara alami mendapatkan rasa hormat. Ini bukan tentang bermain-main atau bersikap acuh tak acuh,
ini tentang benar-benar menghargai waktumu dan perjalananmu. Wanita menghormati pria yang tidak terus-menerus berputar-putar atau membuat diri mereka terlalu mudah dihubungi, karena perilaku itu menandakan bahwa waktumu bukan hanya berharga, tetapi juga sakral. Bayangkan seorang pria yang selalu siap sedia memenuhi panggilan orang lain, meninggalkan segalanya begitu dia diminta. Dia pada dasarnya mengatakan, apa yang telah saya rencanakan untuk diri saya sendiri tidak sepenting kebutuhan mendesakmu. Seiring waktu, perilaku semacam itu kehilangan daya tariknya. Di sisi lain, ketika kamu adalah pria yang selektif dengan waktumu, yang dengan sopan tetapi tegas menetapkan batasan, itu mengirim pesan yang sangat berbeda. Kamu mengatakan, hidupku memiliki makna dan aku berkomitmen untuk memeliharanya. Ini bukan tentang bersikap dingin atau terpisah, ini tentang menumbuhkan harga diri. Kebijaksanaan Stoa mengingatkan kita akan pentingnya berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan kita, prioritas kita, dan pola pikir kita. Seperti yang pernah dikatakan filsuf Stoa Epictetus, dia yang bukan budak nafsunya benar-benar bebas. Dengan memprioritaskan tujuanmu dan hidup dengan niat, kamu menunjukkan kepada dunia dan wanita bahwa kamu tidak bergantung pada validasi eksternal. Kepercayaan dirimu yang berakar pada tujuan menjadi magnetis. Dan inilah intinya, rasa hormat seringkali datang dari kekaguman, dan kekaguman dipicu oleh kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisinya, untuk berdiri tegak dalam kemandiriannya sendiri. Seorang pria yang berdiri sendiri, yang nyaman dalam kesendiriannya dan berkembang tanpa terus-menerus mencari jaminan eksternal, tidak pernah berada di bawah belas kasihan orang lain. Pria semacam ini tidak takut untuk memprioritaskan dirinya sendiri, dan dengan melakukan itu, ia mendapatkan rasa hormat, bukan hanya dari wanita, tetapi dari semua orang di sekitarnya. Jadi, kesimpulannya sederhana tetapi kuat, kejar tujuan, bukan orang. Bangun kehidupan yang kamu banggakan, yang dipandu oleh nilai dan hasratmu sendiri. Ketika kamu memprioritaskan diri sendiri dan hidup dengan integritas, rasa hormat akan datang secara alami. Wanita tidak hanya menginginkan seorang pria, mereka menghormati pria yang tidak membutuhkan mereka untuk mendefinisikan nilainya. Apa pendapatmu tentang gagasan kemandirian dan harga diri ini sebagai landasan kekaguman? Apakah kamu setuju bahwa memprioritaskan tujuanmu dan hidup dengan sengaja dapat secara alami menarik rasa hormat dari orang lain? Kami ingin mendengar perspektifmu. Bagikan pendapatmu di kolom komentar, atau jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, cukup tinggalkan, kejar tujuan, bukan orang. Mari kita mulai. Percakapan yang bermakna. Nomor 3, pengendalian emosi sangat menarik. Mari kita bahas secara mendalam sesuatu yang sering diremehkan tetapi dampaknya luar biasa, bagaimana kamu menangani emosimu. Sifat yang satu ini dapat secara dramatis mengubah cara kamu dipandang, terutama oleh wanita. Pengendalian emosi bukan hanya keterampilan, ini adalah cerminan dari siapa dirimu dan rasa hormat yang kamu dapatkan, bukan hanya dari orang lain tetapi juga dari dirimu sendiri. Wanita menghormati pria yang tenang karena itu menandakan kekuatan, keandalan, dan rasa damai batin. Dan mari kita hadapi, di dunia sekarang ini di mana ledakan emosi terlalu umum, ini adalah kualitas langka yang membuatmu menonjol. Sekarang, ketika kita berbicara tentang pengendalian emosi, mari kita perjelas sesuatu, itu tidak berarti kamu menekan emosimu atau berpura-pura emosi itu tidak ada. Itu bukan kekuatan, itu penghindaran, dan pada akhirnya akan kembali merugikanmu. Penguasaan emosi yang sebenarnya adalah tentang memahami perasaanmu, menghadapinya, dan membuat pilihan yang disengaja tentang bagaimana merespons. Ini tentang mengetahui bahwa meskipun kamu mungkin tidak mengendalikan setiap situasi, kamu selalu memiliki kendali atas reaksimu. Disitulah letak kekuatan sebenarnya. Bayangkan sebuah skenario yang pernah kita hadapi semua, perdebatan sengit, mungkin dengan pasanganmu, dan ketegangan meningkat. Dia kesal, bahkan mungkin mengatakan hal-hal yang memprovokasimu, dan naluri alamimu adalah bereaksi. Emosimu mulai mendidih, dan sebelum kamu sadari, kamu meninggikan suara atau mengatakan sesuatu yang akan kamu sesali nanti. Sekarang bayangkan alternatifnya, alih-alih membiarkan emosi itu mengambil alih, kamu berhenti sejenak, menarik napas, fokus mendengarkan, dan tetap tenang. Kamu tidak menyangkal apa yang kamu rasakan, tetapi kamu memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikanmu. Alih-alih menyulut api, kamu membawa kedamaian ke situasi. Tindakan sederhana untuk tetap membumi itu tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membuatmu berbeda.
Wanita memperhatikan ini. Mereka melihat bahwa kamu tidak mudah terpancing, dan ketenangan emosi semacam itu mendapatkan rasa hormat mereka. Hidup tidak dapat diprediksi, dan hubungan juga tidak terkecuali. Kamu akan menghadapi perselisihan, kekecewaan, dan saat-saat frustrasi, tetapi kamu selalu punya pilihan. Kamu bisa menjadi pria yang bereaksi secara impulsif, atau kamu bisa menjadi pria yang tetap tenang, menilai situasi, dan bertindak dengan tujuan. Pilihan terakhir bukan hanya mengagumkan, tetapi juga magnetis. Itu menarik orang, terutama wanita, karena itu menunjukkan kamu memegang kendali atas dirimu sendiri, apapun yang terjadi di sekitarmu. Jadi, lain kali kamu berada dalam momen yang bermuatan emosi, ingatlah ini, kemampuanmu untuk mengendalikan emosimu adalah kekuatan supermu. Itulah yang membedakanmu. Tarik napas, berhenti sejenak, dan respons dengan niat, karena seperti yang akan dikatakan kaum Stoa, dia yang mengendalikan emosinya mengendalikan situasi. Ini bukan hanya prinsip untuk hubungan, ini adalah prinsip untuk kehidupan, dan ketika kamu hidup dengan itu, kamu tidak hanya akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain, tetapi yang lebih penting, rasa hormat dari dirimu sendiri. Nomor 4, misteri membuatnya tetap tertarik. Coba pikirkan, ketika seorang pria terlalu cepat membagikan perasaannya atau terus-menerus mencari perhatian, itu bisa mulai terasa seperti keputusasaan, dan keputusasaan, teman-teman, tidak menarik. Itu kebalikan dari apa yang menarik orang. Wanita secara alami tertarik pada pria yang membawa aura misteri, yang tidak membuka semua kartunya sekaligus. Mengapa? Karena misteri memicu rasa ingin tahu. Itu membuat seseorang ingin mendekat untuk mengetahui lebih banyak. Pertimbangkan skenario ini, kamu sedang berkencan, dan alih-alih membagikan setiap detail tentang hidupmu atau hubungan masa lalumu, kamu fokus untuk hadir, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan membiarkan orang lain bertanya-tanya tentang ceritamu. Kepercayaan diri yang tenang itu sangat kuat. Wanita memperhatikan ketika kamu tidak terlalu berusaha untuk membuat mereka terkesan. Mereka menghormati pria yang bisa duduk dengan nyaman dalam keheningan, yang tidak perlu mengisi udara dengan kata-kata untuk merasa divalidasi. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya. Kaum Stoa percaya pada tindakan di atas kata-kata, dan itu adalah prinsip yang sangat beresonansi dalam hubungan. Ketika kamu membiarkan tindakanmu, tujuanmu, hasratmu, dan disiplin dirimu berbicara untukmu, kamu menjadi seseorang yang pantas dihormati. Ini bukan tentang bermain-main, ini tentang menjadi autentik dan membumi dalam nilaimu sendiri. Bayangkan ini, seorang wanita bertemu dua pria. Salah satu dari mereka terus-menerus mengiriminya pesan, memeriksanya setiap jam, dan membagikan emosinya secara berlebihan dalam minggu pertama. Pria lainnya fokus pada pekerjaannya, hobinya, dan tujuannya. Dia tidak terburu-buru mencari persetujuannya karena dia sudah merasa terpenuhi dalam dirinya sendiri. Menurutmu pria mana yang lebih memicu minatnya? Pria kedua tidak menghindarinya, dia hanya tidak bergantung padanya untuk kebahagiaannya. Rasa tujuannya membuatnya magnetis. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu menciptakan dinamika di mana rasa hormat mengalir secara alami. Wanita menghormati pria yang tidak membutuhkan mereka karena itu menunjukkan kekuatan karakter. Bukannya mereka tidak ingin diinginkan, mereka hanya mengagumi seseorang yang utuh dengan sendirinya. Itu menarik, itu langka. Keheningan juga merupakan alat yang sering diabaikan. Terkadang hal yang paling mendalam diucapkan tanpa kata-kata. Ketika kamu tidak terburu-buru menjelaskan dirimu atau mencari validasi, kamu memberi orang ruang untuk membentuk kesan mereka sendiri. Seperti kata pepatah, keheningan sering mengatakan lebih dari kata-kata. Biarkan itu bekerja untukmu. Jadilah pria yang didefinisikan oleh tindakannya, bukan oleh kebutuhannya akan penegasan yang konstan. Jadi, ketika kamu mendengar wanita berkata, aku tidak bisa memahaminya, dan itu sangat menarik, ketahuilah bahwa ini bukan tentang jual mahal, ini tentang benar-benar sulit digantikan. Hiduplah dengan tujuan, tetap membumi, dan biarkan kepercayaan dirimu yang tenang berbicara. Rasa hormat yang kamu dapatkan tidak hanya datang dari wanita, itu juga akan datang dari dirimu sendiri, dan itu adalah jenis kekuatan yang tidak dapat diambil siapapun darimu. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang gagasan misteri dan kepercayaan diri yang tenang ini? Apakah menurutmu itu adalah kualitas yang kurang dihargai di dunia komunikasi yang konstan saat ini?
Atau apakah kamu telah mengalami sendiri bagaimana tetap membumi dan bertujuan dapat mengubah dinamika suatu hubungan? Kami ingin mendengar perspektifmu. Jika kamu tidak yakin apa yang harus dikomentari, jangan ragu untuk membagikan kalimat sederhana ini, kepercayaan diri yang tenang adalah kekuatanku. Wawasanmu dapat menginspirasi orang lain di komunitas. Nomor 5, dia melihat kekuatan dalam batasan. Ketika seorang pria memiliki kekuatan untuk mengatakan, tidak, atau pergi ketika sesuatu tidak selaras dengan nilai-nilainya, itu mengirim pesan yang kuat. Itu mengatakan, aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang kuperjuangkan, dan aku tidak akan mengkompromikan itu untuk menyenangkan orang lain. Ini bukan kesombongan atau kebanggaan, ini harga diri, dan harga diri sangat menarik. Wanita, dan orang pada umumnya, tertarik pada mereka yang teguh pada keyakinan mereka dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Coba pikirkan, jika kamu terus-menerus menempatkan kebutuhan, keinginan, atau persetujuan orang lain di atas nilai-nilaimu sendiri, apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa kamu lebih menghargai pendapat mereka tentangmu daripada kamu menghargai dirimu sendiri, dan seiring waktu, itu mengikis tidak hanya kepercayaan dirimu sendiri tetapi juga rasa hormat mereka terhadapmu. Orang, sadar atau tidak, menghormati batasan. Batasan mengatakan, aku cukup menghargai diriku untuk melindungi waktuku, energiku, dan kedamaianku. Bayangkan skenario ini, kamu berkencan dengan seseorang yang mulai menguji batasan tersebut. Mungkin mereka meremehkan waktumu, terlalu banyak menuntut, atau mengharapkanmu mengubah bagian mendasar dari dirimu untuk menyesuaikan dengan gagasan mereka tentang siapa kamu seharusnya. Seorang pria yang tidak membutuhkan orang lain untuk memvalidasinya tidak akan jatuh ke dalam perangkap membungkuk terlalu jauh untuk menyenangkan mereka. Sebaliknya, dia dengan tenang tetapi percaya diri akan berkata, aku menghormatimu, tetapi ini bukanlah sesuatu yang bersedia kukompromikan. Dan inilah kuncinya, dia melakukannya tanpa amarah, tanpa manipulasi, dan tanpa takut akan hasilnya. Dia membumi pada siapa dirinya, dan itu adalah hal yang kuat. Pikirkan tentang Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoa hebat yang menulis, tidak pernah berhenti membuatku kagum, kita semua mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tetapi lebih peduli pada pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Ketika kamu berhenti hidup untuk persetujuan orang lain dan mulai menghargai dirimu sendiri, kamu akan menemukan rasa damai dan kekuatan yang secara alami dihormati orang lain. Wanita khususnya tertarik pada energi semacam ini karena langka. Ini bukan tentang jual mahal, ini tentang benar-benar berdamai dengan diri sendiri dan tidak membutuhkan siapapun untuk mengisi kekosongan. Mari kita hidupkan gagasan ini dengan sebuah contoh, katakanlah kamu telah berkencan dengan seseorang dan mereka mulai membuat tuntutan yang terasa tidak benar bagimu. Mungkin mereka mengharapkanmu membatalkan rencanamu di menit-menit terakhir atau mereka mencoba membuatmu merasa bersalah untuk melakukan sesuatu dengan cara mereka. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri akan menarik garis. Dia akan mengatakan sesuatu seperti, aku menghargai waktuku dan komitmenku, dan aku membutuhkan pasangan yang menghormati itu. Dia tidak kasar atau defensif, dia hanya jelas tentang apa yang dia butuhkan. Kejelasan semacam itu mengesankan karena menunjukkan kesadaran diri dan kedewasaan emosional. Ketika kamu menuntut standar yang lebih tinggi pada dirimu sendiri, sesuatu yang luar biasa terjadi, orang yang tepat akan bangkit untuk menemuimu, dan orang yang salah akan jatuh. Dan itu tidak masalah, karena seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tahu dia akan baik-baik saja bagaimanapun juga. Dia tidak perlu berpegangan atau mengejar, dia mengerti bahwa hubungan yang tepat tidak akan pernah mengharuskannya untuk mengkompromikan siapa dirinya. Jadi ingatlah ini, kekuatan bukanlah tentang bersikap tidak baik atau tidak berperasaan. Ini tentang memiliki keberanian untuk menjauh dari apa yang tidak bermanfaat bagimu dan tetap setia pada dirimu sendiri. Kekuatan batin semacam itu mendapatkan rasa hormat karena langka dan nyata, dan ketika kamu membawa dirimu dengan kepercayaan diri dan kedamaian semacam itu, orang tidak bisa tidak memperhatikannya. Wanita menghormati pria yang tidak membutuhkan mereka karena itu adalah tanda penguasaan diri yang sejati, dan itu adalah sesuatu yang dikagumi semua orang. Nomor 6. Dia merasa dihargai, bukan sesak. Wanita benar-benar ingin dicintai, dihargai, dan diapresiasi. Itu berlaku untuk siapapun dalam suatu hubungan, tetapi ada garis tipis antara menunjukkan bahwa kamu peduli dan bersandar pada mereka begitu berat sehingga mulai terasa menyesakan. Ketika kamu bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk kebahagiaanmu,
itu memberi beban pada hubungan yang sulit untuk dipikul. Itu mengirim pesan bahwa kesejahteraan emosionalmu bergantung pada mereka, dan seiring waktu, itu bisa mulai terasa berlebihan. Sekarang, pikirkan apa yang terjadi ketika kamu membalik dinamika itu. Bayangkan menunjukkan padanya melalui tindakanmu, bukan hanya kata-katamu, bahwa kamu bahagia dengan siapa dirimu dan bahwa hidupmu memuaskan dengan atau tanpa dia. Itu tidak berarti kamu tidak peduli, itu tidak berarti kamu tidak sangat mencintai. Itu berarti kamu cukup membumi untuk mengetahui bahwa rasa dirimu tidak terikat pada orang lain. Itu sangat kuat. Bayangkan dia berpikir dalam hati, dia menghormati ruangku, dan itu membuatku lebih menghargai perhatiannya. Itu adalah dinamika yang membangun kekaguman dan rasa hormat karena menunjukkan bahwa kamu tidak mengejar persetujuannya atau menuntut validasi yang konstan. Sebaliknya, kamu hanya menjalani hidupmu dengan percaya diri dan autentik. Dia melihat itu dan itu beresonansi dengannya. Mengapa? Karena kita semua menghormati orang yang nyaman dengan diri mereka sendiri. Kaum Stoa percaya pada cinta yang mendalam, tetapi mereka juga memahami pentingnya untuk tidak terikat dengan cara yang menyebabkan penderitaan. Epictetus, salah satu filsuf Stoa hebat, pernah berkata, jangan melekatkan dirimu pada apapun yang bisa diambil. Sekarang, itu tidak berarti kamu tidak peduli atau kamu tidak memberikan segalanya untuk orang yang kamu cintai. Itu berarti kamu mendekati cinta dari tempat kekuatan, bukan ketergantungan. Kamu mampu memberi sepenuhnya, tetapi jika situasinya berubah, kamu tetap utuh dalam dirimu sendiri. Anggap saja seperti ini, ketika kamu menyirami tanaman, kamu tidak membanjirinya sampai akarnya tenggelam. Kamu memberinya secukupnya, biarkan tumbuh, dan percaya bahwa ia akan berkembang. Hubungan tidak berbeda. Wanita menghormati pria yang tahu cara memberi cinta dan perhatian tanpa menyiram berlebihan, tanpa perlu mengendalikan atau berpegangan. Ketika kamu hidup dengan prinsip ini, kamu tidak hanya mendapatkan rasa hormatnya, tetapi kamu juga mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, kedamaian dalam dirimu sendiri. Kamu tidak terus-menerus khawatir tentang di mana posisimu atau mencoba membuktikan nilaimu karena kamu sudah mengetahuinya. Dan ketika kamu mewujudkan kepercayaan diri semacam itu mengubah cara orang melihatmu. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk mengejar atau berpegangan terlalu erat, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku mencintai dari tempat kekuatan atau dari tempat ketakutan? Dengan memilih kekuatan, kamu tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih seimbang, kamu menjadi tipe orang yang dia kagumi, hormati, dan benar-benar tertarik. Itulah jenis cinta yang bertahan lama, dibangun atas dasar saling menghormati dan kebebasan, bukan ketergantungan. Dan bukankah itu yang kita semua cari? Jika kamu telah sampai sejauh ini, itu menunjukkan bahwa kamu serius tentang membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat, dan itu menginspirasi. Sekarang, saya ingin mendengar perspektifmu. Apa yang paling beresonansi denganmu tentang gagasan mencintai dari tempat kekuatan daripada ketakutan? Atau jika kamu tidak yakin apa yang harus dikatakan, cukup tulis ini di komentar, kekuatan di atas ketakutan, selalu. Pendapatmu penting dan suaramu menambah nilai pada percakapan ini. Mari kita lanjutkan dialognya. Nomor 7. Tujuan mendapatkan rasa hormat. Wanita secara alami tertarik pada pria yang didorong oleh tujuan. Coba pikirkan, ketika kamu memiliki misi, sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri yang memotivasimu setiap hari, itu terlihat. Entah itu membangun kariermu, menguasai keterampilan, mengejar hasrat, atau bahkan berkomitmen pada pertumbuhan pribadi, kamu mengirim sinyal yang jelas, kamu tidak hanya berjalan tanpa tujuan melalui kehidupan, kamu memiliki arah, ambisi, dan fokus, dan itu sangat menarik. Pertimbangkan contoh ini, ada dua pria. Salah satu dari mereka menghabiskan seluruh waktunya memutar dunianya di sekitar hubungan. Kebahagiaannya naik dan turun dengan seberapa banyak perhatian yang dia dapatkan dari pasangannya. Yang lainnya sangat bersemangat tentang sesuatu yang bermakna, entah itu membangun bisnis, berlatih untuk maraton, atau mengerjakan proyek kreatif. Tentu, dia menghargai kebersamaan, tetapi tujuannya tetap sama, baik dia lajang maupun dalam suatu hubungan. Ketika seorang wanita melihat itu, dia tidak berpikir, oh, dia tidak peduli padaku. Tidak. Dia berpikir, pria ini mengejar sesuatu yang lebih besar dariku. Aku ingin menjadi bagian dari itu. Perbedaannya sangat besar. Pria pertama terlihat bergantung, hampir seolah-olah dia meminta izin untuk bahagia.
Pria kedua sudah bahagia, sudah terpenuhi, dan dia mengundang seseorang untuk berbagi kebahagiaan itu bersamanya. Ini bukan tentang bersikap acuh tak acuh atau tidak tersedia, ini tentang mengetahui nilaimu dan tetap berkomitmen pada misi pribadimu. Wanita menghormati pria seperti ini karena mereka melihat pasangan yang tidak hancur di bawah tekanan, yang tidak kehilangan dirinya sendiri ketika tantangan muncul. Seorang pria yang tidak membutuhkannya untuk melengkapinya tidak mengatakan bahwa dia tidak penting, dia menunjukkan padanya bahwa dia sudah lengkap. Itu adalah perbedaan yang kuat. Ketika seorang pria utuh dengan sendirinya, seorang wanita tidak merasakan tekanan untuk menjadi satu-satunya sumber kebahagiaannya. Dia bebas menjadi mitra, bukan kruk, dan saling menghormati itu memungkinkan hubungan untuk berkembang. Pikirkan seseorang seperti seniman atau pengusaha yang begitu tenggelam dalam keahlian mereka sehingga waktu seolah menghilang. Mereka bersemangat, berdedikasi, dan fokus, dan energi itu menular. Seorang wanita yang melihat dorongan semacam ini berpikir, dia menciptakan sesuatu yang bermakna, dan aku ingin menjadi bagian dari dunianya. Dia tidak tertarik padanya karena dia membutuhkannya, dia tertarik padanya karena dia dapat melihat bahwa dia menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan. Tetapi inilah kuncinya, ini tidak berarti mengabaikan atau menelantarkan hubunganmu, ini tentang keseimbangan. Menjadi pria yang tidak membutuhkannya tidak berarti kamu tidak menghargainya. Itu berarti kamu menghargai dirimu sendiri, waktumu, dan tujuanmu sama besarnya, dan keseimbangan itulah yang membuat rasa hormat tak terhindarkan. Itu menunjukkan padanya bahwa hidupmu tidak dibangun di atas fondasi ketergantungan yang goyah, tetapi di atas dasar tujuan dan kesadaran diri yang kokoh. Jadi, inilah kesimpulannya, hiduplah untuk sesuatu yang lebih besar dari keinginan sesaat. Ketika kamu melakukannya, kamu secara alami menjadi tipe pria yang mendapatkan rasa hormat, bukan melalui paksaan atau kendali, tetapi melalui kepercayaan diri yang tenang karena mengetahui siapa dirimu dan kemana kamu akan pergi. Wanita menghormati pria yang tidak membutuhkan mereka karena pria-pria itu sudah penuh dengan kehidupan, tujuan, dan kekuatan, dan izinkan saya memberitahu Anda, itulah jenis energi yang mustahil untuk ditolak. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apa tujuanmu? Apa yang menyulut api di jiwamu? Kejarlah dengan segenap yang kamu miliki, dan sisanya akan berjalan dengan sendirinya. Nomor 8, tenang di bawah tekanan mendapatkan kepercayaan. Hidup tidak dapat diprediksi. Ia melemparkan bola melengkung, tantangan, dan badai yang dengan mudah dapat menjatuhkan siapapun dari keseimbangan. Tetapi bayangkan dirimu di tengah kekacauan itu. Apakah kamu tipe pria yang membiarkan badai mendefinisikannya, atau kamu adalah orang yang berdiri tegak, menghadapinya dengan tenang dan jernih? Seorang pria yang tetap membumi di bawah tekanan, yang tidak membiarkan keadaan eksternal mendikte kedamaian batinnya, tidak hanya dihormati, dia dipercaya, dan kepercayaan adalah fondasi kekaguman. Wanita terutama tertarik pada ketenangan semacam ini. Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dalam hatinya dia berpikir, dia tidak tergoyahkan oleh kekacauan, dia adalah seseorang yang bisa kuandalkan. Ini bukan tentang berpura-pura memiliki semua jawaban atau menekan emosi, ini tentang memiliki kekuatan untuk menguasai mereka. Ini tentang menunjukkan bahwa apapun yang dilemparkan kehidupan kepadamu, kamu tidak akan hancur. Ketabahan batin semacam ini menjadikanmu sumber stabilitas, seseorang yang dia tahu bisa diandalkan ketika dunia terasa terlalu berat. Bayangkan seorang pria yang dihadapkan pada kehilangan pekerjaannya. Seorang pria terpuruk dalam keputusasaan, menyalahkan semua orang dan segalanya, ekonomi, bosnya, nasib buruknya. Dia membiarkan situasi mengendalikannya. Tetapi pria lain, tenang dan tabah, menerima apa yang telah terjadi, menilai pilihannya, dan segera mulai mengambil langkah maju. Pria kedua itu memancarkan kekuatan. Dia menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, dia memiliki dirinya sendiri, dan dengan demikian, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dan menyediakan bagi orang-orang yang dia sayangi. Wanita melihat itu dan berpikir, ini adalah seseorang yang bisa kupercaya, seseorang yang tidak akan goyah ketika keadaan menjadi sulit. Inilah intinya, wanita tidak menghormati pria yang berpegangan pada mereka karena takut sendirian atau putus asa untuk validasi. Dia tidak ingin menjadi kruk emosionalmu atau alasan kamu merasa lengkap. Apa yang dia kagumi adalah kemampuanmu untuk menginginkannya tanpa membutuhkannya. Ketika kamu utuh dengan sendirinya, kamu dapat mencintai dari tempat kelimpahan, bukan kekurangan. Kamu tidak mencarinya untuk mengisi kekosongan atau memperbaiki rasa tidak amanmu.
Sebaliknya, cintamu menjadi pilihan, bukan kebutuhan, dan itu adalah hal yang langka dan kuat. Membangun stabilitas batin semacam ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi dimulai dengan langkah-langkah kecil yang disengaja. Lain kali kamu menghadapi stres atau ketidakpastian, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ada dalam kendaliku saat ini. Fokus pada itu dan biarkan sisanya berlalu. Seiring waktu, latihan ini akan membantumu mengembangkan ketahanan tenang semacam itu yang tidak hanya membantumu menavigasi tantangan hidup, tetapi juga mengubah cara orang lain memandangmu. Wanita menghormati pria yang tidak tergoyahkan, yang tidak hancur ketika hidup menguji mereka, dan yang dapat mempertahankan posisinya dengan anggun. Mereka menghormati pria yang tahu bahwa kedamaian, kepercayaan diri, dan kebahagiaan mereka berasal dari dalam, bukan dari orang lain. Ketika kamu mewujudkan kekuatan semacam itu, kamu tidak hanya dikagumi, kamu dihargai pada tingkat yang jauh lebih dalam. Inilah esensi menjadi pria yang tidak membutuhkan siapapun tetapi memilih untuk berbagi hidupnya dengan seseorang karena dia ingin. Dan perbedaan itulah yang menciptakan rasa hormat dan koneksi yang sejati. Nomor 9, dia melihat kekuatan dalam kemampuan untuk pergi. Coba pikirkan, seberapa sering kita mendengar cerita tentang pria yang membungkuk terlalu jauh. Kehilangan diri mereka sendiri dalam proses mencoba mempertahankan hubungan tetap hidup, bahkan ketika hubungan itu tidak lagi sehat atau memuaskan. Kenyataannya adalah, kemampuan untuk pergi dari hubungan yang beracun atau situasi apapun yang mengkompromikan nilai-nilaimu menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Ini bukan tentang bersikap dingin atau tidak berperasaan, ini tentang mengenali nilaimu dan melindungi kedamaianmu. Wanita secara alami menghormati pria yang menghargai ketenangan pikirannya sendiri di atas kepuasan sementara untuk menyenangkan orang lain. Ini bukan tentang kesombongan atau keterpisahan, ini tentang mewujudkan jenis harga diri yang memancarkan kepercayaan diri. Ketika seorang pria dapat melihat suatu situasi, menilai dampaknya pada kesehatan mental dan emosionalnya, dan memiliki keberanian untuk mengatakan, ini tidak benar untukku, itu mengirim pesan yang jelas. Itu mengatakan, aku utuh dengan diriku sendiri dan aku tidak akan menerima apapun yang kurang dari saling menghormati dan harmoni. Ketika kamu mengerti bahwa kamu dapat mengendalikan reaksi dan keputusanmu, kamu berhenti berpegangan pada situasi karena takut. Sebaliknya, kamu mendekati hubungan dari tempat kekuatan, mengetahui bahwa kamu tidak membutuhkan seseorang untuk melengkapimu. Kamu memilih untuk berbagi hidupmu dengan mereka karena mereka menambah nilai padanya. Bayangkan ini, seorang wanita berkata pada dirinya sendiri, dia tidak takut kehilanganku, itu membuatku semakin menginginkannya. Mengapa? Karena dia melihat bahwa dia membumi, mandiri, dan aman dengan siapa dirinya. Wanita mengagumi kepercayaan diri semacam itu magnetis. Ketika seorang pria berpegangan karena putus asa atau takut kehilangan, itu sering memiliki efek sebaliknya. Itu menciptakan rasa ketidakseimbangan dan ketidakamanan. Percayalah pada dirimu sendiri cukup untuk pergi jika perlu. Ketika kamu mempercayai dirimu sendiri cukup untuk pergi ketika diperlukan, kamu mewujudkan kebebasan, dan kebebasan sangat menarik. Melepaskan situasi yang beracun bukanlah tanda kelemahan, itu adalah tindakan memilih kebebasan, memprioritaskan kesejahteraanmu di atas apapun yang menguras energi atau kedamaianmu. Itu mengatakan, aku bertanggung jawab atas kebahagiaanku dan aku tidak akan mengkompromikan itu untuk siapapun. Dan ketika kamu membawa dirimu dengan keyakinan diri semacam ini, kamu menginspirasi rasa hormat, bukan hanya dari wanita, tetapi dari semua orang di sekitarmu. Nomor 10, keaslian selalu menang. Ketika kamu tanpa ragu menjadi dirimu sendiri, kamu mengirim pesan yang kuat ke dunia, kamu tahu siapa dirimu dan kamu tidak membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa utuh. Kepercayaan diri semacam itu magnetis dan langka. Seberapa sering kamu bertemu seseorang yang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri, seseorang yang tidak mencoba membuat orang terkesan, tidak mencari persetujuan, tetapi sebaliknya hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka. Wanita memperhatikan ini, itu menyegarkan di dunia yang terus-menerus mendorong orang untuk berpura-pura, untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Bayangkan seorang pria yang berjalan ke sebuah ruangan dengan kepercayaan diri yang tenang. Dia tidak berbicara untuk mencari perhatian, dia berbicara karena dia memiliki sesuatu yang bermakna untuk dikatakan. Dia tidak khawatir tentang apakah orang lain menyukainya karena dia menyukai dirinya sendiri.
Energi itu menular. Wanita menghormati pria seperti ini karena itu menunjukkan kekuatan, bukan jenis kekuatan yang keras atau sombong, tetapi jenis yang tenang dan mantap yang berasal dari benar-benar mengetahui siapa dirimu. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, jadilah seperti batu karang yang terus dihantam ombak. Ia tetap tak bergerak dan amukan laut mereda di sekitarnya. Ketika kamu mewujudkan pola pikir ini, kamu tidak tergoyahkan oleh pendapat eksternal. Kamu tidak membutuhkan seorang wanita atau siapapun untuk melengkapimu karena kamu sudah utuh. Itu tidak berarti kamu tidak menghargai koneksi atau cinta, itu berarti kamu mendekatinya dari tempat harga diri, bukan keputusasaan. Bayangkan seorang pria yang benar-benar bersemangat tentang pekerjaan atau hobinya. Mungkin dia seorang seniman, pengusaha, atau seseorang yang hanya suka menjelajahi dunia. Dia tidak disibukkan dengan mencoba mengejar hubungan atau mencari persetujuan seseorang. Sebaliknya, dia fokus pada apa yang menyulutnya dari dalam. Ketika seorang wanita bertemu dengannya, dia tidak melihat seseorang yang putus asa untuk membuktikan nilainya. Dia melihat seseorang yang sudah berkembang, seseorang yang ingin dia kenal lebih baik karena hidupnya sudah begitu kaya dan memuaskan. Salah satu kualitas paling menarik yang dapat kamu miliki adalah kemampuan untuk sendirian dan tetap bahagia. Itu adalah kemampuan untuk menikmati kebersamaanmu sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk mengisi kekosongan. Wanita menghormati itu karena itu menunjukkan kedewasaan dan kemandirian emosional. Itu menandakan bahwa kamu tidak bersama seseorang karena kamu membutuhkan mereka, tetapi karena kamu memilih untuk bersama mereka, dan ada perbedaan besar. Menjadi tulus di dunia yang penuh kepura-puraan benar-benar merupakan salah satu tindakan keberanian terbesar. Ketika kamu berhenti mencoba menjadi apa yang orang lain harapkan dan mulai menjadi dirimu sendiri tanpa ragu, kamu menciptakan ruang untuk koneksi yang autentik. Orang, termasuk wanita, secara alami tertarik pada energi semacam itu. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kamu hidup untuk persetujuan orang lain atau kamu hidup untuk kebenaranmu sendiri? Jika kamu dapat bersandar pada kebenaran itu dan berdiri teguh pada siapa dirimu, kamu akan melihat perubahan, bukan hanya dalam cara wanita melihatmu, tetapi dalam cara dunia menghormatimu. Semuanya dimulai dengan menjadi nyata. Untuk menyimpulkan, mari kita renungkan apa yang telah kita ungkap hari ini. Kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi mencolok atau mencari validasi, ini tentang mengetahui nilaimu dan membawa dirimu dengan kekuatan yang tenang. Kemandirian tidak berarti bersikap acuh tak acuh, itu berarti memiliki kehidupan yang penuh dengan tujuan dan hasrat yang secara alami mendapatkan rasa hormat. Pengendalian emosi membedakanmu di dunia reaksi impulsif, mendapatkan kepercayaan dan kekaguman, sementara keaslian, keberanian untuk menjadi dirimu sendiri tanpa ragu, adalah apa yang membuat koneksi nyata dan abadi. Ini bukan hanya kualitas yang dihormati wanita, ini adalah sifat yang akan meningkatkan setiap bidang kehidupanmu. Dengan berfokus pada penguasaan diri, menetapkan batasan, dan mengejar tujuan yang lebih besar dari dirimu sendiri, kamu tidak hanya menjadi tipe pria yang dikagumi wanita, tetapi kamu juga membangun kehidupan yang kamu banggakan. Ingat, rasa hormat dimulai dari dalam. Ketika kamu menghormati diri sendiri, wajar saja orang lain akan mengikuti. Sekarang saatnya mengubah ini menjadi tindakan. Prinsip mana yang paling beresonansi denganmu? Apakah itu gagasan tenang di bawah tekanan, kekuatan dalam kemampuan untuk pergi, atau kekuatan misteri? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Saya ingin mendengar bagaimana kamu berencana menerapkan pelajaran ini dalam perjalananmu sendiri. Jika kamu menemukan nilai dalam video hari ini, luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan saluran. Dengan melakukan itu, kamu membantu menyebarkan wawasan ini ke lebih banyak orang yang dapat memanfaatkannya. Jangan lupa untuk membagikan video ini dengan seseorang yang mungkin perlu mendengar pesan ini. Dan jika kamu haus akan lebih banyak, pastikan untuk memeriksa video yang direkomendasikan di layarmu sekarang. Mereka akan membantumu menyelami lebih dalam untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih telah meluangkan waktumu di sini dan ingat, pertumbuhan dan ketenangan pikiranmu adalah aset terbesarmu. Sampai jumpa di video berikutnya.